Ambo pribadi sejak 2000 lah. Memanglah konsen kalau lubang Jepang. Iya. Lubang Jepang. Sehingga lama tambah nama Ya, spesialis. Lama tambah nama dengan tua. Ya, spesialis. Kawan Pak Lubang namanya. Pak Lubang. Apaan spesialis penggali lubang, pencari lubang. Atau ini dua dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik aja kami balik di acara talam mau talama gitu. Kini kita kedatangan senior kami kok di Merewai. Atau bauda bapak kami ya. Bapak ada senior di konten kreator Sumbar. Senior kami. Jadi agak gugup pak, sana. Agak gugup. Nanti jungkang pak. Itu ambo kenal aja lo ko Pak Samdani. Iya. Pak Samdani konten kreator di YouTube, ada Samdani Channel. Yang di ujung ada Pak Marsaleh Abbas atau Pak At biasanya dipanggil. Beliau di Instagram Padang Lamo. Kalau senak itu mah biasa. Udah gitu. Udah Alfa. Kini kami sedang di Museum Aditya Warman kok dalam ruangan Museum Randang kok. Iya. Agak gagas deh sekali kok. Kini kok mau agak ragu nak boleh merokok. Awak akan membahas masalah lubang Jepang. Lubang Jepang. Dari saya mulai lo ya dari Pak Al ada. Lubang Jepang tuh Pak. Itulah sampai kini kok tersabut lubang Jepang. Apa jalan Jepang kok pendek-pendek, semua bisa buat lubang. Iya. Padahal orang awak yang buat itu Jadi mungkin Jepang kok ada rencana akan menjadikan pantai barat Sumatera kok sebagai basis pertahanan terakhir. Basis pertahanan Pak. Tapi rencana yang di tangan Jepang, tapi keputusan di tangan sekutu. Rencana di tangan Jepang, keputusan di tangan sekutu. Yo, lah ni bom Hiroshima dan Nagasaki. Iya. Tukar lapangan Jepang kok. Saingannya cukup 3,5 tahun. Kalau Belanda disebut dengan penjajahan. Kalau Jepang kependudukan. Pendudukan ya. Memang di Jepang mencari posisi Kota Padang mencari sebalik arah ke belakang bukit sisi. Iko laui, tanah datar. Otomatis kau bisa jadi benteng kemana. Pengamai ke benteng sekali ya. Benteng yang dibalik disebut ke benteng alam. Ditambah ini nak membuat bahan datang dari Semen Padang. Dari Semen Padang ya bahan. Iya, ada di Lado ya Pak ya. Gila nama Semen Padang kok Asano Semen nama perusahaannya. Ini gue rasa banyak anak kanda hati sebab lubang Jepang. Iya. Itu yang lubang Jepang tuh lubang yang digali itu ada semennya tuh ya. Kalau seandainya di istilah Sakar budayanya ada yang nama pilbok, ada yang namanya baterai. Tapi kalau misalnya di KBBI, arti nama bisa digunakan untuk pertahanan, kok bisa disebut dengan benteng. Iya. Agak meja cie sini menyuruh balik meja. Benteng tuh. Benteng tuh. Ada meja namanya. Iya. Itu apa nak lubang Jepang. Kini wak tanya ke Pak Sam. Pak Sam. Di mana se apa kok benteng lubang Jepang kok ada di Kota Padang? Wak cari deh Pak. Wak cari ya kalinya. Cuma dari Ayang Alahado, kawan-kawan kan lah mencari lubang-lubang Jepang dan ada di Kota Padang. Iya. Yo banyak Pak ya. Sebelum wak cari tak suruh aduh. Ini lubang itu. Tapi sudah dicari banyak. Mencari lubang. Lebih 60 saya suruh. Lebih 60 Pak. Lebih 60. Di mana aja posisi itu Pak? Ada yang di tepi-tepi pantai ada jo sekitar pantai. Di Gunung Padang ada tuh. Ada Pak. Ada ya. Ada. Kalau wak dengar lo cerita orang-orang di situ beragam lo. Ada yang di Gunung Padang tu sangat dalam geceknya kan. Bisa tadanga jarak-jarak 5 kilometer tadanga dabu ombak cerita lo dalamnya. Tapi kini ke lah payah lo masuk deh karena mungkin namanya ko
ada yang runtuh sehingga tak timbun. Nah, kalau bicara lubang Jepang kok macam-macam cerita, ada magic-magicnya, guys. Yang awak tahu magic kok kan masak nasi. Iya, masak nasi ya. Itu pakai kom Pak ya belakangnya. Itu dari Jepang mana? Dari Jepang itu kan? Mungkin gua ada magicnya. Ada Miyako mereknya Miyako atau Jepang. Nah, kemudian ada yang agak ke tengah ketek. Nah, contohnya yang Taka Gunung Pangilun tu itu kan agak ke tengah situ. Kemudian ada yang arah Kabuki. Ya, Kabuki. Nah, kalau di arah Kabuki itu terutama nampak dewa sekitar Semen Padang. Pabrik tu. Ya, daerah Padang Basi. Ya. Tentu dia orang Jepang perlu tu. Bandak perlu kalau ndak bisa lu mempertahankan itu beko lapis ke sekutu. Iya. Kan tak kayak itu. Lapis sekutu beko lubang untuk pertahanan baru membuatnya lain. Kan tak kayak itu. Jadi mati-matian sehingga banyak lo awak baswo dek kawan-kawan di situ. Ambo yang pernah ambo masuk tu yang di Padang Basi yang ambo pernah masuk. Ada baruang kayak di dalam. Yang di Lem Dikada tu. Iya, Lem Dadika Pak, Lem Kada tu lain lah tu Pak. Iya, Lem Dadika. Dadika, Lembaga Pendidikan. Iya, Lembaga Pendidikan. Itu siapa itu? Daerah. Daerah pemuka ya. Kada tu lembaga kepala daerah. Apa Dapat dia cara sama. Lembaga tadi Pak. Kepala daerah. Oh, isan. Berarti totalnya 60 apa sana? Lebih Pak. Lebih ya? Ini pun kami masih tetap mencari ke Petangko, kami lah banyak bukit lo. Banyak bukit, lah bukit lantiak ke Petangko lah kami banyak. Dapat lo cik keteknya. Balubang ke dalam kan. Ya semacam kubu pertahanan Pak Kecik Pak tadi. Yang namanya kubu pertahanan kalau meja cik tu lebih bisa menyelamatkannya dari serangan musuh. Itulah kubu, itu kan lah benteng lah namanya. Nah, kemudian Petangko kami pailo ke arah Pauh Kasungkai ya. Kami dengar kecil orang di situ tu ada lo lubang Jepang di situ. Lah pailo kami banyak manjek ke situ. Terang-terangnya hengok gitu. Saya jarak 5 meter kami berhenti, 5 meter kami berhenti dia mendaki itu Ini keraju pe manjek. Iya. Mencari lubang. Manjek jadi lubang. Manjek lu baru cari lubang. Jadi masih banyak lah yang jadi rencana kami Pak Ad ya kawan-kawan awak ingin tahu lo saya tahu di Padangko lebih dari 100 lubang Jepang awak ingin cari karena awak yakin Padangko adalah sesuatu yang luar biasa di Jepang terutama. Tapi ada enggak data itu Pak? Maksudnya dari pemerintahan Kota Padang ada data tak? Yang jaleh kini kok deknya cari di kawan lah ada titik koordinatnya sekali. Oh lah ada titik koordinat. Alah Pak, Baswo langsung pasang titik koordinatnya pe yang kara juga nak jawab. Iya. Lah ada alat dek ni. Iya, nak payah lo mengukur konsisten lah selesai. Sobok dia bara dalamnya tu ya. Nak dalam titik di mana tampil lubang tu. Posisi lubang tu. Jadi kalau besok mau ulang balik cari titik tu. Ikuti situ. Lah selesai dah waktu Baswo sinan tu. Nak payah macam cari titik koordinat Pak. Titik koordinat. Sangko titik sunai dia. Gitu tu Pak. Jadi gitu. Berarti kini yang lah ditemui lebih dari 60. Lebih dari 60. Lubang Jepang di Kota Padang Pak ya. Kota Padang saja. Yang paling kadang di Bukit Tinggi. Itu dah Kota Padang tu dong. Iya, yang paling kadang. Yang di Kota Padang ketek-ketek lubangnya. Ada yang bisa masuk Pak. Aduh banyak itu. Pindah dijadikan untuk wisata dah ya. Alun lai. Ada mengarah ke situ ya. Rencana minta Kota Padang iyo kabarnya cuma tentu cek diselesaikan dulu. Iya. Kalau iyo tu kan rencak lah tu. Jadi ketika mencari lubang Jepang dak ke Bukit Tinggi seorang lai. Enggak sekedar pariwisata kepada enggak duduk makan di pantai saja di pantai dah kan. Enggak, alah timbul di lubang Jepang. Karena di situ tu kan bisa lo anak muda barajar di sana tu. Oh, iko guna orang Jepang membuat lubang-lubang kokoh untuk menghadapi musuh dari daerah pantai kira. Dari belakang Pak Cik Pak tadi lah ada bukit yang tak bisa orang Melaki dia. Itu. Berarti lah ada apa ni ya. Itu Pak anda Pak. Ya nampak dia. Apa lagi? Tambah Pak, terus Pak. Taruh lah. Jadi mungkin di Jepang atau Belanda kalau ingin menguasai wilayah lain, daerah dataran tinggi, misalnya ada kemudi otomatis pintu masuk akan di situ. Iya. Nah,
supaya bisa lebih menguasai, otomatis kuasai Kota Padang. Nah, sehingga Jepang punya pemikiran kasinan. Nah, sehingga bagilah kalau hasil penjelajahan kami selama itu bisa kami bagi 3 zonasi. Pertama zonasi pesisir pantai, kemudian zonasi dataran, kemudian zonasi perbukitan. Nah, nendak disangko-sangko, misalnya di Lubuk Wayo. Lubuk Wayo ada Pak? Basogo ada kami, ada 3 buah. Nah, kalau dipikir-pikir, ala guna Jepang managat benteng di sini. Daerah mana Pak tapi ke Lubuk Wayo Pak? Di atas pasal Lubuk Wayo. Cuma ada dilema di kami gini cie. Memang setiap temuan kami buat titik koordinat. Tapi kami nak mengekspos keluar. Sebab kepandaian ini banyak. Setiap disampaikan ada temuan di banyak Jepang. Cari seorang juga gali. Iya. Sangko 2 Mei. Apalagi kini mesin detektor logam kau lah juga bebas kini. Pakai tungkek cie tu bentuk piring di bawah. Tu tekan agak kencang bunyi stek dia kali. Padahal ni nak kawas sobok bawa seketik tu nya. Ala bentuk nak buat pondasi dia buat. Tunggu dulu Pak, memang ada orang menemukan sebelumnya meh di Lubang Jepang tu. Bisa jadi. Memang ada kemungkinannya ya. Awak tu seorang Andi. Baku Andi. Awak kau? Ya, awak awak yang gini. Iya. Digali lewat di sini. Labi tenaga awak mencampur segala macam. Nang kacadi, nang kabodoh lo Jepang tu tak mungkin lah. Iya. Ya kan? Iya. Kalau nak jadi mungkin dijajahnya Pak. Berarti sampai jauh ke depan Jepang lah memikian. Kok kurang nak bisu-bisu. Kau ni kicau sok kau macam. Yang betul Jepang pasti digali kau macam. Iya. Makanya tak tahu kami mengekspos. Tapi sampai kini kami tetap mengapung-apungkan, menyampaikan kasihan saja. Padang ko kami sebut namanya, nama pasang Padang Kota Serati Benteng. Padang Kota Serati Benteng. Itu sedang perencanaan. Sedang perjalanan mencari. Tapi separuh. Sampai kini kami temukan 60 lebih 70 ya? 73 titik. 7 ya. Kan 73 titik. Stek lain. 27 lain. Di salah biar. Sebab yang target 100 itu. Kamu pribadi sejak 2003, sejak 2000 lah. Memanglah konsen kalau Lubang Jepang. Iya. Lubang Jepang. Sehingga ala tambah nama spesialis. Ala tambah nama kan tua. Spesialis. Kawan Pak Lubang namanya. Pak Lubang. Apa spesialis penggali lubang, pencari lubang. Tapi ini dua lewat. Jadi rencana sana Padang sedang mencanangan untuk jadi daerah Serati Benteng. Jadi sedang menuju itu. Tapi itu buktian dulu bersama-sama. Iya. Bisa saja yang lain kemudian melaporkan ke kami. Jadi kan tambah ringan juga kerja sekete. Iya. Baru orang bisa membuat pariwisata seribu rumah gadang. Awak servis bisa? Iya. Itu sana. Kok ada balubang Jepang kadang di dapur rumah kadang kan? Enggak ada laporan. Coba laporan lah. Laporan ke Dinas Cagar Budaya Pak ya. Ke bidang kebudayaan Kota Padang. Dinas Pendidikan di bidang kebudayaan. Cagar Budaya dan Museum. Datang saya sana ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Di Ulak Karang. Dia kopi setengah. Iya, dapat kopi setengah. Pak. Tapi baju serang. Kok ada ditemukan. Bali kopi. Mengasih ambo biar lampu pembalian. Iya. Dengan catatan piti pun kemari. Pembalian saya. Pembalian. Iya, yo jadi udah. Kale. Untuk Dalfa le kok, ke Dalfa le. Kapan kira-kira Lubang Jepang ke dibangunnya kok? Timeline-nya dah sejarahnya. Kalau merujuk kepada sumber ini nak mana? Masuk lubang ya. Dia dapat lubang lo. Jadi ada catatan untuk kalangan sendiri judul buku itu. Itu Pak Masnan AS namanya. Beliau adalah veteran Parang dan merupakan generasi kedua dari pelatihan peta yang ada di Kota Padang. Nah, beliau menceritakan bahwa semenjak Fujiyama masuk dari Aibangi, masuk ke Kota Padang,
itu ketika nyetarih mambiat tampe di Limo Kaum area Padang di Sangka. Itu nyala memerintahkan untuk melakukan pengambil alihan semen Padang. Untuk memulai pembuatan benteng-benteng tadi. Nah, selain itu sebenarnya dalam catatan perusahaan semen Padang Jarbuk itu kok Pak Sam sebenarnya yang paham untuk menjawab kok. Bukan ditambah Pak Sam kok. Di dalam itu tasabui bahwa memang sempat dikuasai di pasukan Jepang dan semen Padang sendiri sebenarnya difungsikan sebagai benteng pertahanan. Iya. Selain untuk memproduksi semen. Nah, itu pernah sampaikan pada pertemuan Sabalun yang minggu Sabalun. Iya. Nah, dokumentasi catatan itu juga ada di sejarah perjuangan masyarakat Sumatera Barat. Nah, semenjak tahun sampai 3 mulai setelah sampai lah. 1900 sampai lah kira-kira mulai membuat lubang-lubang Jepang itu. Tasabui di Masnan tuh tasabui-nya membuat di Gunung Pangilun, yang membuat di Lubuk Buayo, yang membuat di daerah Lemkada tadi. Iya. Lemkadika. Lemkadika ya. Lemkada itu merakit kada. Lemkadika. Lemdadika namanya. Lemdadika. Lem parakit kada. Coba kada Pak keberang mudah kok. Lemdadika kok lembaga apa? Lembaga Pendidikan Daerah Kepramukaan. Oh, lembaga pramuka. Lembaga ada. Belang orang pramuka kawak kok. Udah nyampe ini kau. Orang kawak beko. Maaf Pak. Jadi itulah catatan sejarah yang bisa dijadikan sebagai rujukan diantaranya ya selain penggalian informasi dari catatan-catatan kolonial yang ada di perpustakaan atau arsip gitu. Berarti kira-kira di tahun lubang mencari lubang bunyi lah ya. Selam baleh ampe-ampe berarti ya. Mulainya. Kira-kira mulainya ya. Iya. Itulah. Pak Sampaat. Saya cak lek. Sebenarnya bisa kok untuk penjelasan lebih dalam ke Padang yang difungsikan. Coba jadi Pak Cibudi. Jadi sebenarnya kan Jepang itu pertama kali itu kan menyerang sih. Awal-awalnya mulai mengamap keluar menyerang situ. Kalau nak menyerang Pak Cibudi ya. Kecil orang Inggris itu namanya offensif kecilnya. Offensif ya. Dia menyerang saya. Cameh-cameh lah orang Belanda sehingga menyerahnya bulan Maret ya. 1942 tu. Menyerahnya. Tanggalnya 19 ya, Pak? Tanggal 19 ya. Tanggal 8. Tanggal 8 Maret. Mungkin Pak yang lebih Maret tu menyerahnya. Tidak ibangi itu yang secara Indonesia. Nah itu Pak. Tapi di Kalituntang kena. Lihat kan terporter mah. Oh itu yang masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia. Dia bicara dari luar tadi lu. Baru ikutnya masuk ke Padang. Nah jadi itu istilahnya bahasa Inggrisnya ofensifnya menyerang saya. Nah, sehingga dalam sehari itu bisa menaklukkan sekian wilayah hanya gitu. Dalam sehari Pak. Dalam sehari saya. Bayangkan saya kota Padang dalam sehari saya nyukai. Karena memang ala diagis peringatan Pak pada tanggal 20 itu dalam Masnan nya sabuinya bahwa tanggal 20 pasukan Hindia Belanda itu harus keluar dari Kota Padang. Dan memang keluar berhasil Kota Padang dari pasukan Belanda. Jadi di sana itulah nyukuasailah Padang. Tetapi sekitar tahun 1943 terjadi perubahan gadang di tingkat internasional. Jepang kalau banyak tersudutnya. Sehingga bagi pikirnya lah, bacaronya nak menyerang susah, awak bertahan lah. Bertahan ku kecil orang-orang Inggris tu juga. Defensif saja. Antah apa tak tahu lah jadi bertahan. Awak tahu dispenser. Dispenser kan. Bertahan. Bacaran pertahankannya. Salah satunya adalah dengan membuat kubu-kubu pertahanan. Semen ada kita Padang Semen ada. Lah dikuasai mulailah nyebut lubang-lubang di Jepang, kubu-kubu pertahanan. Defensif Pak. Defensif. Apa tu? Kau bagi diganti. Tak tentu lah dia macam orang defensif, macam orang defensif lah kerja ambo. Agak di depan shift tu bagi diganti. Iya shiftnya ya. Defensif. Berarti di muka shift.
Ya, ya. Tagak di muka nanti. Tak di depan sah dah nak. Masuk ke Pak joknya sama jok awak jok bapak-bapak. Jadi gitu tu. Situ mulainya mereka mengambil. Dan cek lain, dulunya pusat pemerintahan Jepang yang ada di Sumatera, yang sebelah barat itu, dulu pertama mana di Singapura. Di apa? Singapura. Namanya? Tumasik. Yo, Singapura, Tumasik, kan? Itu bahasa lama tu. Bahasa lamanya ya. Namun karena terjadinya perubahan skala namanya tu, perubahan skala militer itu, karena dari ofensif ke defensif, dengan kekuatan sekutu dan sebagainya itu, agak grogi Jepang nya pindahnya pusatnya lah. Ke Bukit Tinggi lah. Nya bangun Bukit Tinggi sehingga Bukit Tinggi lah lubang-lubang di bawahnya. Iya. Do yang kadang di tempat wisata di sana ya tempat wisata. Lah pendapat masuk situ. Lah. Sampai ya. Banyak lubang di situ. Yo. Lubang-lubang bukit itu dalam. Lubang angul. Jadi gitu. Nyebek lah lubang situ, nyebek untuk mempertahankan wilayah tu. Nah, jadi orang Jepang ko nyo fikir gitu jangan orang yang sekutu ko datang dari arah barat. Ya. Dari arah barat apalagi nya kan banyak dari India tu. Dari Anambar, Nicobar dan segala macam. Jangan kan Malaysia situ Tibolo ke Padang ke Sumatera Barat ko ke pantai barat ko Jadi bacaronya ada buat lah kubu pertahanan sepanjang pantai, apa segala macam itu. Itu pangkabalanya tu. Berarti kan Jepang lah dari sangka nyokateh lah di bayangannya mangko Semen Padang dulu pertama yang dikuasainya berarti dah ya. Iya. Kan Semen Padang yang dikajai yang pertama kan karena ini untuk benteng-benteng itu kan semen agak murah gitu. Makanya semen itu aset vital. Iya. Memang harus capek selesai jadi warisan dunia anak. Ya, amin. Harusnya. Amin. Sewana Padang ko warisan dunia nak. Sebenarnya. Padang lah yang jadi warisan dunia anaknya Pak ada. Termasuk orangnya. Apa Pak? Yang bakal Rajo membuat lubang Jepang lu siapa? Orang Jepang tuh. Jadi awak ambil contoh sebuah benteng yang ada di Ulak Karang. Di Ulak Karang ya. Itu benteng tu lawehnya mungkin lah 10 kali sampai balik. 10 kali sampai balik ya. Ketinggiannya 7,5 meter. Dan 1,3 meter itu ketebalan dindingnya, atoknya. Tabacornya ya. Betonnya. Nah, informasi yang dapat itu di pas ketika masuk benteng ko ada sebuah kedudukan meriam, itu jangkauan tembaknya sampai ke Gunung Padang. Wih. Jadi tahun 2010 mula melakukan lapai kasinan bersobok dengan salah seorang yang pernah tinggal di benteng ko. Di dalam benteng tu. Ya, Pak Kasim atau Pak Karim namanya. Beliau mengecekkan ketika itu ini pernah tinggal juga anak-anak. Muek dinyo di dalam tu 75 ekor jawi. Dalam lubang tu, dalam benteng tu. Kadangnya. Bayangkan lah Pak Tajawi berkembang biak istilah. Kemudian ini bagi informasi yang membangun benteng ko adalah para tahanan yang tahanan-tahanan Jepang yang dibawanya ke sini ditambah dengan ulang-ulang rantai. Yang rantai di Solunto. Bukan yang akan dibawa ke Solunto. Oh, yang akan dibawa ke Solunto. Ketika menunggunya akan dipanggil. Iya. Kerja di sekolah. Pakai sekolah dulu. Nah, Rumusa kok Pak? Ya. Rumusa berarti ya. Masih dipakai. Iya. Tapi ini menunggu antrian kok. Mungkin masih jadi menunggu ada misalnya kereta api lewat ya. Ada tiga mati sana, tiga bawa ke sana. Oh itu. Nak menunggu kereta api dah Pak. Menunggu antrian. Nak menunggu antrian kereta api dah. Ya. Ketika minum tehnya, minum kopi itu kurang aja tambah lah ya. Pas itu cik lain nama jadi manduanya. Kok informasi Pak Karim tu. Informasi lisan ya. Iya. Yang jadi manduanya kok adalah orang Jepang tapi yang dari Korea. Orang Jepang dari Korea. Bentuk fisik itu nampak benar. Orang Korea tapi masuk rombongan Jepangnya berarti ya. Baso dulu tu. Kalau kawak jalan dulu 3 kali kok sampai. Terima selanjutnya. Jadi. Sangka nemu Rajo Bauda kamu. Kenapa? Udah Rajo. Jadi dulu tuh perjuangannya tuh bukan perjuangan perjuangan Jepang, tapi konsepnya itu kan Timur Raya. Iya. Asia Timur Raya konsepnya. Iya. Jadi tidak hanya Jepang sih yang bermain di situ ya Pak ya. Tu cik lain ini menjago pekerja ko sebagai mandu aja. Kalau seandainya orang mengecek
Jepang kok identik dengan samurai panjang. Yang informasi di Pak Karim kok samurai ketek-ketek ya. Mandua kok mandor nak Pak? Mandu agak lain bunyi Pak. Pi bahasa awak. Ini masih Minang. Pi bahasa awak. Memang mandu bahasa awaknya mandor kok. Masih Minang. Jadi saya tinjau mandul. Memang mandu bahasa awaknya mandor kok. Iya tuh. Ini boleh Pak di Minangkabau kok. Bahasa kok sudah ngonggoknya. Kalau mandu kok untuk padusi. Nggak beranak ya dah. Nggak beranak dah. Kalau mandu laki-laki? Kalau kasar mandu kok laki-laki. Mungkin beranak itu nak. Mungkin beranak. Itu jadi pemandu. Kalau pemandu itu beda loh. Itu barangnya. Sama lo bicara bahasa Indonesia beruang. Baruang. Itu juga tulisannya. Dialeknya ko yang membuatnya beda. Iya. Lah sampai lo ke cerita Minang Cuma ada imbauan. Imbauannya apa? Kok kaji di penutup gini gue. Alun Pak, ada syuk lai. Apa le? Cik lai terakhir. Ba caranya dulu kok. Orang Jepang kok membuat benteng kok apa-apa sih bahannya. Jadi mereka awak ambil perbedaan dinding yang dibangun di orang Jepang, dinding yang dibangun di tukang awak gini. Tukang Padang ya? Pokok tukang orang inilah. Tukang kampung. Tukang kampung ya. Di mana kampung tu kan? Di kampung apa tuh jauh aja ke sekolah tukang. Jauh ada mau repeti sini. Dari Jepang. Jadi kalau tukang orang awak nyobuek dinding, awak toko pasti bunyi. Ya kan? Ya. Tapi kalau dinding atau benteng yang dibuat di Jepang, di toko ini nak bunyi, mati langsung bunyi. Jadi di tahun 2011 ketika Mbok pai ke Bukit Lampu, di balik Bukit Lampu tu ada Pak Anwar entahlah nama Pak kok. Kira meninggal Pak kok. Ya. Ini mengecekan bahawa sebab benteng kau sampai kuat mana. Yang pertama itu jadi bahannya semen. Semen ya. Kemudian campur dengan kareke. Ya. Kareke kau rupanya dimasuk dalam karung, bawa ke batang air, ayak di bawah senan. Ayak. Ya, kalau dia awak kan campur saja. Ya, langsung saja. Ayak, berarti you cuci. Ya. Kemudian you campur, you bubuk batu bara. Oh, ada batu bara ya, jadi campur Pak, itu. Satu cialai mungkin kau butuh penelitian ya. Iya. You campur juga gata dama penumbuk lambung kapal. Dari Morapeti ya? Iya, dari Morapeti. Jadi jauh perjalanannya. Senggonya adonan modeko kok terbukti sampai gini. Terbukti sampai gini. 2009 Padang kan dia di kampung. Iya. Oh, pas kini kok. Ya pas kini. Kami ambil video kok. Ya, video ke tanggal 30 September kok. Semua buatan benteng-benteng Jepang aman. Rata pun tidak, kecuali yang bersinggungan dengan basi. Makasih basi itu untuk pintu atau konsennya. Iya. Itu yang tangga. Tapi yang ada nama dinding dan itu dinding pun tidak sebut basi dia. Dia diambil. Tidak. Ketika dari kilon. Tidak pakai tulang-tulang basi itu. Tidak pakai rangkanya dah. Tidak sebut basi. Iya. Itu mangful semen dia kereke aja masukkan dalam Pak ya. Itu kearifan lokal pengolahan semen mana? Iya. Modal tu harusnya semen Padang tu dipakai jadi mana dia kuih. Awak ni jadi atau Jepang ni jadi? Apa ada yang membayar awak jo? Tukang awak. Bahan dia cara aja gini dah. Ilmu ke dia nyo. Iya. Ilmu ke dia nyo. Contoh cik lain. Di Gunung Pangilun misalnya. Iya. Kalau seandainya di bagian mungko di lubang Jepang kau dari tembok, di bagian tanah itu tanah saja. Nah, sampai kini tanah kau bisa dilewati yang sepanjang 50 meter. Pada 2009, sedangkan bangunan balai kota lantai ampek setangga ini, itu cuma tanahnya, tidak bagai-bagai sampai gini. Tidak runtuh aja. Berubah ukuran lubang tu dari dulu anak. Tidak bergeser berarti dia tanah tu doh. Enggak. Ya hebatnya cara mengolah semen kok untuk menguik anak pun. Teknologinya nang sampai. Kalau di Jepang dalam membuat lubang, sampai kapanpun lubang yang di Jepang kau tetap sempit. Ya. Di awak kan sempit lubang. Pasang lapan dia. Habis buah. Ya, habis buah tu. Terakhir. Itu bedanya lubang Jepang yang di Padang dengan lubang Jepang yang Bukit Tinggi. Iya. Kalau lubang Jepang di Padang kok dia tetap sempit. Tidak bertukar bantuan. Kalau di Bukit Tinggi mengangur. Dia lah banyak orang masuk ke dalam mengangur lubang kok.
di sekolah ada masuk Alun masih lah, samping Apa? alun lah ya. Mungkin karena Masih ukuran itu je baru. ukurannya berbeda Pak takarannya. Terus mungkin material yang ada di situ ketika pengolahannya berbeda gitu. Tapi yang konkret lah di Padang lah lubangnya tetap samping lah. Yo, cuma bak kata Pak Ad tadi itu kan kata orang yang mendengar, kata orang bak intinya tu adalah yo diteliti ulang balik. Siapa penelitinya tentu orang-orang ahli bangunan juga, orang-orang budaya juga nak meneliti bekatanya. Sejarahnya kah, arkeolognya kah, termasuk yang ahli bangunan tadi itu, teknik sipil tadi itu. Karena mereka pun nak mengerti tentang itu. Kalau memang itu kan bak kata apa tadi merupakan kearifan lokal. Kearifan lokal. Contoh itu mencari contoh karena sudah kan manji dari tuah kena manang yang selama ko mungkin kini ko dicor seminggu lah rata Asia tahu dengan mambi kearifan lokal ko ndak ada rata lai bangunan di Kota Padang ko itu perlu sekali lain untuk diteliti itu pun bisa jadi standar untuk membangun. Iyalah Pak. Padahal semen dipakai itu ya Pak. Yo, Moropeti sebelah Buki kayaknya. Jadi damai kan? Iya. Damai Di juga balik Pak ya. Buki ya Moropeti. Iya. Jauh banget kan. Itulah sana panyung wak deh. Pangana wak memikir lupa tadi lain pangana. Awak baru Kota Padang capek merealisasikan punya menjadi 100 benteng, kota 100 benteng. Untuk kalau orang 1000 kan, satu saja lalu. Baru lo benteng-benteng lubang-lubang Jepang kok bisa jadi ya boleh jadi wisata di Kota Padang, destinasi wisata ya. Buku sedang dibuat. Pak Ad sedang buat bukunya. Hanya TKB jika Pak. Jo semen Padang. Kalau semen Padang jadi warisan dunia, produk-produknya tentu Padang kok masuk. Iya. Iya tuh, iya. Ada hubungannya beko ke situ arah itu dak. Jadi gini ko bawa bersama-sama manggiriangnya kuah supaya semen Padang kuah bisa menjadi warisan budaya dunia UNESCO kuah. Sehingga kota waku akan lebih rancak. Bak cerita tadi kalau dulu orang pergi ke Padang hanya pantai saja, kini ko lah ada pilihan lain. Ya. Selain pantai ada semen Padang yang dipakai hasilnya di negara-negara lain di dunia, belahan dunia, malah kabarnya sampai yang di Belanda itu bagai kan dari semen Padang itu bayangkan. Karena semen Padang kan dikuasai Belanda kan, Belanda yang membuat. Dan itu logikanya masuk di Nasional Monas tuh Pak. Di Nasional Monas. Kemudian alai ko yang di Musi itu jembatan mau Ampera itu mah Tampewak kan koordinasi kan. Senang tu jadi jembatan. Alulai apa kuat bendungan di Sumatera Utara Sigura-gura. Itu dituju tuh semen Padang itu. Umumnya bangunan-bangunan lama yang ada di semen Padang. Semen Padang. Yang pendiriannya kuah setelah semen Padang umumnya memakai jasa semen Padang ko lah. Iya, ada patah di sejarah. Mungkin di sejarahan Bang Alfa, semen Padang ko yang pertama di Asia Tenggara. Nggak di Indonesia, di Asia Tenggara. Otomatis banyak dulu memakai semen Padang untuk bahan bangunan. Semen Padang itu ada semen Inggris namanya. Ada semen Inggris dulu. Semen dari Inggris yang untuk semen Portland namanya. Portland ya, yang untuk membangun semen Padang sendiri pakai semen itu tuh. Karena semen Padang lu berproduksi lah, pakai semen luar lu. Gitu Tapi sejak semen Padang ke Alahado, akhirnya sebagian besar, kalau tidak sebagian seluruhnya mungkin orang Belanda tuh pakai produknya lah. Maka banyaklah bangunan-bangunan yang lagi setelah semen Padang ko dibangun memakai hasil produk daripada semen Padang ko. Berapa baik semen Padang. Ndak kelaku jadi cagar budaya dunia ko. Laku lah, wakai ndak. Balik lo alik muda yang minggu sebelum ni baru wak capek sana. Capek semen Padang ko jadi warisan dunia UNESCO. Wak tahu pasal lumpuh lah kedok. Sedang sebagai semangat kan Pak Ad benar tu lah. Pak Ad yang ahli lubang. Tapi pasan sih. Ya sila tadi pasan apa? Ada 2 pasan dari sampaian. Cia berdua Pak? 2 lah. 2 ya. Ujung pangkal tu pesan itu. 3 kena potong video boleh. Jadi nama tamu. Ya.
Kalau seandainya nampak di awak orang yang mendaki-daki ke lubang-lubang Jepang, bangunan pertahanan. Ya. Kok membaca linggihnya, ya kan? Kok membaca cangkuannya, pokoknya ada itikat yang tidak baik. Ya. Tangkuk saya, antan ke aparat kelurahan atau bisa bawa ke kantor polisi. Sebab dalam undang-undang cagar budaya nomor 9 tahun 2010 itu memang ada sanksinya. Bayar 5 juta. Undang-undangnya itu Pak ya. Salam bayar 1 juta, hukuman 5 tahun. Iya. Nah itu. Nang kedua, kok ada beko generasi muda, kok siase, mulai dari SMP sampai SMA sampai perguruan tinggi, yang baniye untuk ikut jelajah. Tua. Menarik kok. Datang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di kampus. Bagabuang awak. Bagabuang awak sesama. Iya. Tapi syarat cie ongkos bayar seseorang. Konsumsi bawa oleh awak. Rencana akan kami ajak beko. Rencana kami nih Pak itu DP dan kos bayi surang nak di dah. Jadi bak kata Pak At tadi itu, bak kok ditangkuk. Kan tak itu. Kalau nak tak itu modelnya, atulah rusak cagar budaya awak kuah. Lah rusak peninggalan masa silam awak kuah. Itu untuk menjaga Pak Pasam ya. Manih atau pahitnya peninggalan itu pelajaran deh awak. Kalau itu pahit misalnya, bayangkan orang masyarakat awak disuruh dipasu untuk membangun lubang Jepang kuah. Itu pembelajaran artinya kalau tidak ingin awak tak itu cadik lalai bisa kuah. Sehingga tidak bisa jo dijajah di orang lain. Kalau tidak cadik awak nak nama sekolah, malih awak sekolah, malih belajar, malih cari keterampilan, itu kita ulang juga sejarah lama belia. Kan pelajaran tu. Kau tidak tersinggung nama bodoh nak tahu boleh dah. Nah, tak tahu dah. Lah saka saya tua. Close statement, Bang Pak. Penutupan. Pasan boleh ya. Jadi tidak jauh dari apa yang disampaikan dari Pak Sam, cuman agak berbeda sih. Definisi lubang itu tidak usah digalang-galang benar, disalah tafsirkan. Cuman di siko apapun peninggalan penjajah itu bisa menjadi pembelajaran untuk awak bersama dan itu terkait dengan pembangunan karakter dan identitas masyarakat awak. Dan ternyata saat kini awak lah merdeka dan awak menguasai apa yang Allah dibangun oleh penjajah-penjajah itu di masa lalu. Nah itu harus kita gunakan untuk bahan pembelajaran awak untuk masuk ini dan masa mendatang. Iya. Seperti itu. Salam lubang. Betul ada sana dari kami. Maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa subscribe Marewai Channel, Marewai TV. Jo biko kami tampilan di bawah channelnya Pak Sam. Sam Marewai Channel. Jo Instagramnya Padang Lamo Pak At. Jo Alpha Library Instagramnya. Aku lihat sampai kami sedang di Museum Aditya Warman di dalam Museum Randang, ruang Museum Randang. Ko ngedi mana? Gagah desainnya. Sampai berjumpa bila ada waktu lihat. Apa harus diulang je Pak At kayak Ndak cukup sekali ko saja. Dia Pak Sam modal tu ya ndak cukup sekali ko dia. Yang face to face aja nyala. Kau rami mana jadi panjang deh. Sekali ikut je kami belajar aja. Boleh mana Pak? Marewai ko artinya memang pejalan-jalan kok. Bahasa posisi asli mah artinya itu pejalan-jalan. Nah, agi sih namanya Marewai Mawai lubang Jepang. Mawai lubang Jepang ya. Kami tunggu tawarannya dari Pak Sam, dari Pak At. Insyaallah asal dibiayai jalankan. Pakai piti surang-surang enggak. Enggak ada bagaimana. Besok kita adakan agenda aja Pak Sam. Insyaallah kawan-kawan di Marewai siap untuk membantu Kota Padang karena kami juga berproses di Kota Padang. Insyaallah kami dari Serikat Budaya Marewai siap untuk membantu cagar budaya di Kota Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.